Halo warga intelektual sekalian. Kalau saya perhatikan itu ya, 10 negara maju di dunia ini, rata-rata mereka adalah negara yang agnostik atau negara ateis. Rata-rata ya. Biasanya ya, bukan semuanya ya. Disclaimer on ya. Tidak semuanya, tapi rata-rata seperti itu ya. Negara agnostik, negara free thinker, atau negara ateis. Dan biasanya mereka tidak terlalu peduli dengan agama. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di Konoha itu ya orang yang ateis gitu, orang agnostik dan sebagainya dimusuhi? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa di Konoha itu agnostik dibenci? Jadi kalau saya perhatikan itu ya, kita itu seperti bangsa yang munafik gitu ya. Di satu sisi kita pengen menjadi negara maju, tapi di sisi lain kita membenci yang namanya agnostik, ateis dan sebagainya. Justru kalau saya perhatikan itu ya, semakin kita membenci yang namanya agnostik, ateis dan lain sebagainya itu berarti kita semakin jauh dari yang namanya kemajuan gitu. Karena apa? Karena ateis dan agnostik itu ya kalau saya perhatikan itu mereka biasanya sangat-sangat free thinker, berpikir bebas, liberal dalam berpikir. Mereka tidak terkungkung ya dalam dogma-dogma tertentu ya. Mereka bisa berpikir kritis ya. Kemudian apa alasannya? Alasan lain gitu ya, kenapa di Konoha itu ateis dan agnostik itu dibenci banget, dibenci sebenci-bencinya. Apa alasannya? Apakah ada alasan lain gitu yang belum pernah diungkap? Dan saya akan mengungkap di video ini. Ada satu alasan kenapa agnostik dan ateis itu dibenci banget di Konoha. Alasannya adalah disclaimer on ya guys ya, sebelum saya jelaskan kenapa ateis dan agnostik itu dibenci di Konoha. Disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk ateis atau agnostik ya. Jadi saya yakin yang nonton video ini adalah kaum intelektual ya. Jadi kita bahas dari sudut pandang ilmiah ya, dari sudut pandang keilmuan ya, bukan dari sudut pandang ideologi-ideologi tertentu, bukan seperti itu ya, atau agama-agama tertentu, bukan ya. Jadi kita bahas dari sudut pandang kaum intelektual ya. Jadi gini guys, kenapa agnostik atau ateis itu dibenci banget di Konoha itu? Karena biasanya agnostik dan ateis itu tidak bisa dikontrol, tidak bisa didogma, tidak bisa didoktrin. Dan mereka itu sangat susah dikontrol gitu ya. Mohon maaf ya, kita ambil contoh misalnya nih perumpamaannya. Misalnya nih ada ikan nih ya, ikan ini misalnya bergerombol gitu ya. Kalau misalnya induknya ke situ tuh pemimpinnya ke situ ikut gitu ya. Lalu tiba-tiba ada ikan nggak mau ikut gitu ya. Dia melawan arus misalnya, ya kan? Ya nggak ngikut ya. Kalau misalnya ada yang mengarahin, oh kita harus ngikut ke sini, enggak, kita nggak boleh ngikut ke situ. Saya punya pandangan baru gitu. Ya ngapain harus ngikut itu? Kenapa harus ngikut doktrin-doktrin tertentu atau dogma-dogma tertentu? Nah, agnostik itu biasanya seperti itu atau ateis seperti itu. Nggak bisa dikontrol, susah dikontrol. Sehingga orang-orang seperti ini bisa dimusuhi. Ya, kenapa mereka dimusuhi? Karena mereka berbeda, mereka nggak bisa dikontrol dan mereka berpikir kritis. Nah, anehnya, ini menurut saya tuh aneh banget ya, aneh bin ajaib. Kita tuh bercita-cita menjadi negara maju gitu ya, 2045, Konoha, emas misalnya. Dan anehnya, kita menjadi negara maju itu, tapi kita membenci yang namanya liberalisme. Kita membenci yang namanya agnostik, ateis gitu. Justru kalau saya perhatikan itu ya, negara-negara maju itu didominasi oleh agnostik atau ateis ya kalau saya perhatikan. Kita ambil contoh misalnya di Amerika. Di Amerika itu hampir separuh, lebih daripada separuh udah malas ke gereja di sana guys ya kalau saya perhatikan ya. Agnostik ya. Bukan berarti mereka membenci gereja, bukan ya. Bukan mereka membakar gereja, bukan ya. Bukan mereka mengata-ngatain orang yang beragama, bukan ya. Tapi mereka berpikirnya itu tidak bisa didogma gitu, didoktrin ya. Amerika misalnya, kemudian Norwegia, Finlandia, banyak tuh agnostik di sana. Mereka secara terang-terangan mengatakan saya agnostik, saya ateis gitu. Ya, justru mereka bisa menjadi negara maju itu karena apa? Karena dugaan saya tidak mengatakan untuk jadi ateis atau agnostik ya, karena mereka free thinker ya, berpikir bebas dan tidak bisa dikontrol gitu. Ya maksudnya susah dikontrol, nggak mudah termakan hoax gitu. Ya kalau di Konoha itu kan ya seperti ikan ya di Konoha. Misalnya nih ada hoax nih ya, oh nanti rame-rame makan tuh hoaxnya. Oh ya ternyata begitu ya.
Jadi seperti itu. Ya, mudah banget termakan hoax. Kalau agnostik atau ateis itu ya biasanya kalau saya perhatikan nggak semuanya disclaimer on ya, biasanya mereka susah banget untuk kemakan hoax. Karena apa? Karena mereka selalu mempertanyakan gitu, kenapa? Why? Gitu. Contoh misalnya. Di Konoha itu kalau misalnya memilih pemimpin itu, kalau misalnya nih ya ada pemuka agama tertentu misalnya, oh kalian harus pilih ini ya, oh harus memilih yang namanya politisi ini. Kalau misalnya Anda nanti pemilihan, kalian harus memilih politisi ini karena ini lebih baik bla 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 bla. Kalau misalnya orang yang terdoktrin gitu, terdogma, biasanya mereka akan ngikut ya, karena mereka menganggap bahwa pemuka agama itu adalah Tuhan. Itu di Konoha. Sementara ateis ataupun agnostik ataupun free thinker itu, mereka akan mempertanyakan, kenapa? Kenapa? Kenapa saya harus memilih memilih ini? Kenapa? Mereka cari sendiri gitu informasinya. Mereka bertanya-tanya, apakah ada transaksi di bawah meja gitu? Apakah ini ada semacam gravitasi gitu? Kenapa harus memilih pemimpin yang ini? Karena bagi agnostik atau free thinker itu, pemimpin itu juga mempengaruhi kehidupan bangsa mereka. Sehingga kalau kita perhatikan di Finlandia, ya di Belanda, negara-negara maju itu kalau saya perhatikan pemimpin itu selevel dengan masyarakat gitu ya. Nggak terlalu seperti di Konoha gitu ya, dituhankan gitu. Nggak. Jadi mereka sama aja gitu ya, santuy aja kalau ketemu pemimpin di jalan gitu, santuy aja nggak seheboh di Konoha gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ya mereka menganggap bahwa mereka setara dengan pemimpin itu. Jadi kalau memilih pemimpin itu ya di Eropa itu nggak ada istilah pemuka agama. Oh, nanti pilih ini ya. Enggak, karena mereka sekuler ya. Nah, kalau di Konoha itu kan sekuler itu dimusuhi ya kalau saya perhatikan ya. Saya tidak nyuruh yang untuk jadi negara sekuler ya. Tapi kan kalau saya perhatikan itu ya rata-rata negara maju itu adalah negara sekuler. Nggak ada tuh negara maju yang saya perhatikan yang tidak sekuler. Coba kasih data. Ya, kalau data Anda lebih masuk akal, saya akan cium kaki Anda, saya akan nunduk ke Anda, ya. Saya akan bahas gitu di next video. Sebutkan satu saja negara di dunia ini, ya, yang maksudnya secara pelaksanaan mereka sekuler gitu. Tapi ya, maksudnya gini, negara maju itu tapi tidak sekuler gitu. Sebutkan satu saja, nggak ada. Rata-rata mereka sekuler ya. Inggris misalnya, Inggris itu walaupun mereka secara negara itu tidak sekuler-sekuler amat, tapi pada pelaksanaannya mereka sekuler banget. Nggak ada tuh di Inggris pemuka agama misalnya nih ya, pendeta di sana. Lu harus memilih pemimpin ini ya. Nggak ada tuh. Nggak ada. Mereka sekuler banget. Karena apa? Karena zaman dulu mereka sudah pernah mengalami hal seperti itu, zaman kegelapan. Ya, waktu Eropa mengalami zaman kegelapan, ya seperti itu ya, pemuka agamanya ikut campur ya masalah politik dan sebagainya. Mereka sudah kenyang gitu ya, makan asam garam ya masalah seperti ini ya. Cuman kita aja warga Konoha yang malas membaca, mengulangi ya seperti zaman kegelapan yang ada di Eropa. Kita tidak pernah membaca sejarah-sejarah ya, sejarah-sejarah orang-orang Eropa seperti apa gitu, enggak. Ya kita cuman membaca tentang apa yang pengen kita mau gitu ya. Jadi di Konoha seperti itu. Ya, makanya di Konoha itu orang agnostik atau ateis itu dimusuhi gitu. Orang-orang yang berpandangan sekularisme itu dianggap sesat gitu. Orang yang liberal itu dianggap sesat. Kenapa mereka takut dengan liberalisme, dengan sekularisme? Apa alasannya? Karena pemuka-pemuka agama di Konoha itu tidak akan bisa mencampuri yang namanya urusan politik. Kalau kita menjadi negara sekuler gitu ya, kalau kita liberal gitu, kalau masyarakat itu pintar, cerdas gitu ya, nggak mau dikontrol, bodoh amat gitu, mau masuk neraka kayak mau surga kayak bodoh amat. Ya, tapi saya tidak nyuruh yang untuk jadi agnostik atau ateis ya. Tapi kalau saya perhatikan itu ya, justru negara yang pasrah gitu ya. Pasrah ya bodoh amat mau masuk surga kayak mau nggak kayak bodoh amat. Yang penting gua melakukan yang namanya kemanusiaan. Bahkan kalau saya perhatikan itu ya, orang-orang Timur Tengah, orang yang dari Suriah, ya, orang-orang dari Mesir, ya, orang-orang dari Timur Tengah lah ya kalau saya perhatikan tuh mereka mencari suaka kok di negara-negara kafir seperti di Norwegia, Finlandia, Inggris, ya, Jerman, Prancis dan sebagainya. Mereka mencari suaka ke sana. Jadi kalau kafir itu jahat, negara kafir itu tidak berperi kemanusiaan, ngapain mencari suaka ya kan? Itu ya
secara sederhana gitu, logika sederhana. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti saya akan dimusuhi, "Oh, kamu ateis, oh, kamu agnostik," ya. Jadi kita itu selalu melabeli seseorang itu ya berdasarkan, eee, citra gitu ya. "Oh oh kamu ateis, oh kamu PKI." Harusnya kan dengerin dulu apa yang saya katakan gitu, jangan langsung memberikan label, "Oh kamu ateis, oh kamu PKI," dan sebagainya, jangan seperti itu ya. Kita pikirkan dulu apa yang saya katakan itu masuk akal atau tidak. Ya kalau masuk akal ya udah kita laksanakan. Kalau nggak masuk akal saya juga nggak maksa gitu. Saya nggak mendoktrin yang bervideo, saya tidak akan marah-marah kalau misalnya ya saya mengatakan bahwa yang saya katakan ini, harus dilaksanakan. Saya tidak tidak mengatakan seperti ini. Saya tidak menyimpulkan gitu ya, Anda yang menyimpulkan. Saya hanya mengurai gitu ya. Saya hanya menyadarkan yang nonton video ini ya. Jadi itu kalau saya perhatikan ya, kita tuh sangat mendambakan yang namanya kemajuan suatu bangsa, kita menjadi negara maju, tapi kita membenci yang namanya liberalisme, ya, membenci yang namanya sekularisme. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau kita membenci yang namanya liberalisme? Liberalisme itu tujuannya apa? Tujuannya untuk berpikir bebas gitu, berpikir kritis. Jadi kalau berpikir kritis juga kita dibatasi gitu, oh kalau kita jadi liberal, oh kamu sesat, oh kamu masuk neraka. Gimana mau maju coba? Kapan majunya coba? Iya kan? Emang kalian mau didogma terus gitu ya, didoktrin terus, ya kemakan doktrin terus, ya sampai kiamat pun kita tidak akan menjadi negara maju guys ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, "Oh kalau liberal itu masuk neraka," kata siapa ya? Emang ada Tuhan gitu ya, Tuhan yang aduh, Tuhan yang baperan gitu yang memasukkan kita ke neraka kalau kita liberal gitu. Sungguh nggak masuk akal, masukkan kita ke neraka kalau, kita sekuler gitu. Justru kalau saya perhatikan tuh ya, di Jepang itu mereka kan negara sekuler ya, kalau kehilangan dompet di sana pasti kembali, 99% pasti kembali ya. Sementara di Konoha, ya si paling beragama, si paling bertuhan ya, dikit-dikit agama, dikit-dikit Tuhan ya, dikit-dikit masuk neraka. Tapi di Konoha banyak orang penipu, korupsi gila-gilaan. Jadi kita tuh bangsa yang munafik tahu sebenarnya guys, munafik banget ya. Jadi kalau boleh jujur saya mengatakan seperti itu guys, kita tuh munafik banget, lain di mulut, lain di hati, lain pula yang dilaksanakan. Ya di Konoha pemuka agama, enggak semuanya tapi ya, mereka bertransaksi kok ya di bawah meja. Ya tapi mereka nggak terang-terangan, mereka nggak mengatakan ke kita, "Oh ini bukti kontrak kita ya dengan pemuka agama, dengan, politisi." Nggak dikatakan ya. Mereka bermain cantik kok kalau saya perhatikan ya. Mereka nggak ngasih secara tertulis gitu ya, mereka ngasih hadiah gitu ya, donasi dan sebagainya, ada berbagai macam ya, trik-triknya menggunakan yayasan fiktif dan lain sebagainya, ada banyak tuh ya. Jadi kita tuh sebenarnya warga Konoha itu dikebulin ya, tanpa kita sadari ya. Kemudian selanjutnya misalnya kenapa di Konoha itu banyak orang yang takut jadi agnostik atau ateis gitu, apa alasannya? Jadi kalau saya perhatikan itu ya, agnostik ataupun ateis itu kalau dia nggak berpihak pada mayoritas, maka akan selesai. Karena apa? Karena gini guys, masyarakat kita itu kan masyarakat kawanan ya. Kita tuh masyarakat kawanan guys. Jadi kalau kita itu adalah masyarakat kawanan, kalau misalnya nih ada orang yang berbeda ya, maka biasanya itu akan terekam oleh harimau. Jadi secara psikologi, manusia-manusia yang primitif itu ya, saya tidak mengatakan Konoha itu primitif ya. Ya berpikirnya seperti itu, masyarakat kawanan. Kita tuh takut berbeda gitu. Karena apa? Karena kalau kita berbeda itu maka kita akan diterkam oleh harimau. Zaman dulu kan seperti itu ya. Manusia itu kan masyarakat yang diburu ya. Makanya kita berkumpul gitu. Kalau misalnya nih kita berkumpul satu tempat itu misalnya 200 orang atau 100 orang, terus datang harimau. Kita kan nggak terlalu takut-takut amat ya, kecuali kita sendirian gitu ya, sendirian di hutan. Terus datang harimau, ya peluang kita tuh lepas dari kejaran harimau kan sedikit sekali ya, tapi kalau kita banyak ratusan orang, itu kan banyak ya, karena banyak pilihan daripada harimau itu sendiri. Nah, itulah yang mempengaruhi kenapa agnostik atau ateis di Konoha itu takut gitu. Karena masyarakat itu masyarakat kawanan, ya kan? Nanti kalau kita jadi agnostik atau ateis itu, nanti akan dikatain sesat ya, komunis dan sebagainya, masuk neraka ya. Padahal ya, kalau boleh jujur ya, emang ada Tuhan gitu ya. Emang ada Tuhan yang maha bijaksana, ya maha logis ya, maha adil memasukkan seseorang itu hanya karena dia agnostik gitu.
ya atau ateis gitu, sungguh tidak masuk akal ya. Emang Tuhan itu rasis gitu terhadap agnostik atau ateis gitu? Bukankah manusia ini semua ciptaan Tuhan, lalu kenapa dia memilah-milah gitu ya? Dia menciptakan manusia semuanya gitu, lalu dia membentur-benturkan gitu ya, satu sama lain. Oh, agnostik ini nggak masuk surga. Oh, ini yang punya agama, yang palang surga, oh masuk surga. Masa dibentur-benturkan? Masa Tuhan itu rasis? Come on, yang bener aja, masa Tuhan rasis? Ya kan? Kadang-kadang saya perhatikan warga Konoha itu menciptakan Tuhannya sendiri gitu. Ya, itu kalau saya perhatikan ya, menciptakan Tuhannya sendiri sesuai dengan kemauan dan kebutuhan golongan mereka sendiri gitu ya, kebutuhan atau aliran mereka sendiri. Mereka menciptakan Tuhan itu sendiri ya, berdasarkan apa? Berdasarkan ya kepentingan mereka gitu ya. Itu kalau saya perhatikan di Konoha. Ya, kalau saya berpikir rasional ya, justru kalaupun Tuhan itu ada, ya Tuhan itu maha bijaksana lah. Masa Tuhan misalnya nih ya, ada seseorang misalnya nih, orang misalnya sangat-sangat baik misalnya, membantu orang lain misalnya, sangat manusiawi ya, kemudian dia tidak pernah menjahati orang lain, ya tidak pernah membunuh, ya tidak korupsi dan sebagainya, sangat-sangat manusiawi gitu ya. Lalu dia dimasukkan ke neraka hanya karena tidak beragama tertentu. Sungguh tidak masuk akal. Kalau ada Tuhan yang seperti itu, maka Tuhan seperti itu ya Tuhan yang rasis ya. Emang ada Tuhan yang rasis? Nggak ada kan. Tuhan itu maha bijaksana. Cuman kan hal seperti inilah yang jadi senjata pemuka agama yang ada di Konoha. Dunia kan sementara. Kalau kamu masuk ke agama ini kamu nggak masuk surga. Kalau kamu masuk sini auto masuk surga. Nah, itu senjata daripada pemuka agama. Jadi kita itu ibarat kawanan gitu ya, makhluk kawanan. Dan yang mengarahkan kita itu ya pemuka agama. Itu kalau saya perhatikan di Konoha. Ya, bergerombol gitu ya. Jarang ya seperti orang-orang barat. Kalau saya perhatikan orang barat itu ya mereka rata-rata agnostik. Mereka bodoh amat mau ada surga kayak mau nggak ada surga kayak mau ada neraka, bodoh amat. Ya, yang penting mereka melakukan kebaikan-kebaikan gitu. Nggak semuanya orang barat seperti itu ya. Nggak semuanya orang-orang di negara maju seperti itu ya. Nggak, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Saya tidak mengatakan bahwa agnostik itu semuanya baik. Nggak ya. Orang yang beragama juga ada kok yang baik ya. Cuma jumlahnya minoritas ya. Saya tidak mengatakan bahwa semua agnostik itu baik, enggak seperti itu. Ada juga agnostik yang jahat ya. Tapi kalau saya perhatikan itu ya, kalau kita membenci agnostik itu bukan berarti saya nyuruh yang untuk menjadi agnostik ya. Ini sangat susah sekali ya saya jelaskan di Konoha. Kalau saya jelaskan seperti ini nanti pasti saya berpikir bahwa saya promo agnostik. Enggak, saya tuh pengen kita menjadi negara maju gitu. Kalau kita menjadi negara maju ada harga yang harus dibayar. Apa harga yang harus dibayar? Ya kita harus menerima seorang agnostik. Kita harus menerima seorang ateis gitu. Kita harus menerima orang free thinker. Ya, kita tidak boleh hanya menerima yang sepaham dengan kita, yang sealiran dengan kita, yang sepengajian dengan kita gitu, yang seagama dengan kita. Nggak boleh, nggak boleh. Kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau seperti itu ya. Karena apa? Karena ya rata-rata negara maju itu adalah negara agnostik ya, kalau boleh jujur ya, negara-negara yang mayoritas ateis. Karena apa? Karena dengan kita jadi agnostik itu kita bebas berpikir kritis gitu ya. Nah, karena kita bebas berpikir kritis, maka kita akan menemukan teknologi-teknologi gitu, kemajuan-kemajuan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak berpikir kritis, gimana kita menemukan penemuan-penemuan? Kalau kita misalnya nih berpikirnya, harus ada saran dari ulama ini, harus ada saran daripada pemuka agama ini, ya harus ada saran dari situ. Kita tidak bisa berpikir ya, tidak bisa berpikir seenak jidat. Jadi secara tidak langsung kita tuh dikungkung ya, terpenjara gitu, pikiran kita terpenjara guys ya. Itu kalau saya perhatikannya. Nggak semuanya tapi ya, nggak semua warga Konoha seperti itu. Dan saya tidak mengatakan ini di Indonesia ya, ini hanya di Konoha ya. Disclaimer on ya. Saya harus sering disclaimer ya, karena warga eh, Konoha itu sangat sensitif guys ya. Warga Indonesia itu sangat sensitif banget. Anti kritik ya. Kalau saya bahas seperti ini nanti juga pasti banyak nanti yang mengira bahwa saya itu promo agnostik, promo ateis. Susah banget ya. Jadi kalau kita mau maju seperti itu, kita harus menerima konsekuensinya gitu. Kita tidak boleh ya menjadi negara maju itu ya bim salah bim langsung jadi. Enggak. Kenapa China bisa menjadi negara maju sekarang ini? Ada faktornya. Faktornya apa? Karena mereka awalnya komunis dulu tuh. Komunis ya. Ya, kemudian setelah komunis mereka sekarang sudah negara bukan negara komunis lagi ya, tapi komunis itu cuma 1% 2% doang ya. Tapi sekarang mereka sudah menjadi negara
negara yang lebih ke mengarah ke sekuler ya kalau saya perhatikan ya. Ya seperti negara barat juga ya kalau saya perhatikan ya. Cuma bedanya China itu nggak terlalu, eee, frontal gitu ya, menunjukkan bahwa mereka itu sekuler gitu ya, bahwa mereka itu ya seperti negara barat juga ya kalau saya perhatikan ya. Tapi mereka dulu awalnya komunis kan, sementara di Konoha kan membenci komunis gitu. Kita membenci komunis itu membenci ideologinya gitu, tapi sebenarnya kan yang melakukan kejahatan itu kan orang-orangnya gitu. Kita tidak bisa membenci ideologi gitu, memusuhi ideologi, enggak bisa. Ideologi itu nggak pernah hilang, guys. Ideologi kan benda mati, ngapain kita memusuhi ideologi? Ya, kita tuh munafik banget ya, kita benci komunis tapi gaji kita ya gaji ke-13 THR kita terima tuh, kita nikmatin. THR itu kan gagasan daripada komunis ya, kalau saya perhatikan. Jadi munafik gitu ya. Kita tuh bangsa yang munafik guys ya kalau saya perhatikan ya. Kita membenci seseorang itu, oh ini cucu PKI, oh ini nggak benar, oh ini wah ngacau lah pokoknya ya. Jadi itu guys ya yang saya perhatikan di Konoha. Ya, tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang untuk agnostik atau ateis ya, enggak ya. Saya hanya mengurai gitu ya. Dan yang memberikan kesimpulan itu Anda sendiri, bukan saya. Itulah alasannya kenapa di Konoha itu ada banyak orang yang membenci dengan agnostik atau ateis. Dan itu alasannya guys. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual. Salam regional.